Dari lantai 2 Jalan Berata Dianuk 51 Purwakarta, Mitlavis Beranda Islami kembali didengar Anda seperti biasa di hari Kamis edisi 15 Juni 2023 Mitlavis sampai jam 17.30. Dan seperti biasa telah hadir dengan Pak Ustadz Dr. Muskinul Fuad MAG, dosen sekaligus Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah UIN Zaiz Purwakarta. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Oke Mbak Lina. Oke boleh, Lina boleh. Oke Pak, seperti biasa yang kita juga diupload udah di Instagramnya Mitra FM Mitra Lovers dengan tema kali ini bangkit dari keterpurukan Pak. Ini kayaknya adil gimana ya, bangkit dari keterpurukan yang masa lalu gitu kan untuk menghadapi kedepannya gitu kali Pak ya. Apa ini Pak, gimana ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mbak Delina, betul sekalian. Betul bahwa semua kita rasa-rasanya pernah mengalami yang satu ini, keterpurukan. Betul Pak. Tetapi ada satu kasus atau satu peristiwa belakangan yang membuat saya mengambil tema ini. Oke. Apa itu Pak? Yaitu dari kejadian atau viralnya apa yang dilakukan oleh Putri Aryani. Oh, oke. Ya, Baik, kita sudah tahu gadis 17 tahun, tunanetra, betul, tapi kemudian berprestasi mendunia. Betul sekali, benar. Kita baru tahu ya, baru pulang dari Amerika Serikat. Betul. Mendapatkan Golden Buzzer, Golden Buzzer istilahnya. Golden Buzzer dari America Got Talent. Betul sekali. Salah satu lagunya itu bahkan dibeli oleh salah satu juri itu. Iya, siapa ya? Simon kalau nggak salah. Simon ya. Iya, Simon. Oke. Lagunya Loneliness. Loneliness. Wah, lonely itu kan kesendirian. Betul. Dan itu lagu terpuruk sebenarnya awalnya. Oke. Kemudian dia bangkit dan menciptakan lagu. Masya Allah. Nah, ini menurut saya menarik ini untuk kita bincangkan, untuk kita renungkan supaya kita menjadi pribadi yang meskipun pernah terpuruk ya, dan bahkan mungkin namanya hidup ini kan kadang naik, kadang turun. Betul. Nah, terpuruk ini sebenarnya kondisi ketika kita lagi down ya, sebagaimana cerita Putri itu dia menciptakan lagu Loneliness itu ketika dia sedang down. Intinya dia diejek oleh temannya bahwa kamu kan cuma bisa menyanyikan, tidak bisa menciptakan lagu. Nah, luar biasa kan? Luar biasa. Nah, ini akhirnya dia terpacu dan dia bisa menunjukkan bahwa dia bisa menciptakan lagu. Masya Allah. Nah, ini yang menurut saya patut kita ambil pelajaran. Baik. Keterpurukan Putri itu sebenarnya lebih tepat orang tuanya dulu. Kalau putrinya nggak terlalu, dia waktu dicoba itu kan dia masih kecil, masih bayi. Kalau salah bayi terus. Iya, dia nggak merasakan keterpurukan karena dia masih kecil kan. Iya. Sebenarnya lebih ke orang tuanya menurut saya. Sebagaimana kita lihat atau kita baca, gadis asal Rio ini aslinya, kemudian sekarang pindah di Bantul. Oke. Dia siswa SMK Mbak, di Bantul ya, di Yogyakarta. Sekolahnya memang internasional sebelumnya. Pinter bahasa Inggris, coba bayangkan. Memang sih Pak, ini kan nulisnya aja pakai bahasa Inggris kan. Ini luar biasa menurut saya. Nah, saya sedikit mengutip bahwa ketika ibunya ini cerita, pasti saya bisa merasakan bagaimana keterpurukan yang dialami oleh si orang tuanya, khususnya ibunya. Meskipun kita juga salut ya sama mereka yang bisa membesarkan, mengasuh anaknya ini yang special need menurut saya. Jadi anaknya ini, si Putri ini lahir prematur, waktu itu usia kandungannya baru 6 bulan 10 hari. Kemudian lahir, beratnya cuma 1 kilo berapa gitu. Dan berbulan-bulan di inkubator. Kemudian alhamdulillah masih bisa bertahan sedikit-sedikit, bobotnya naik. Tapi kemudian ada masalah baru lagi Mbak. Ternyata dokter melihat ada
kelainan di matanya. Waktu itu dokter di Indonesia bilang ada katarak, tapi kemudian disarankan untuk ke Singapura. Waktu itu dokter Singapura mengatakan telat atau gimana lah intinya gitu ya. Harapan mata kanan sekian persen, mata kiri sekian persen untuk pulih. Tapi orang tuanya luar biasa, dia menjalani pengobatan itu atau operasi itu, dan alhamdulillah gagal. Dua-duanya gagal. Akhirnya total sekarang. Jadi putri itu tidak bisa melihat. Nah, yang lucu lagi ketika mungkin dia beranjak 3 tahun atau lebih lah ya, kan dibawa ke sana kemari kan setelah operasinya gagal, kan orang tuanya nggak menyerah ya, dia selalu membawa ke alternatif macam-macam. Justru yang anaknya ini, yang putri ini yang tabah. Putri ini nggak sakit katanya, udah nggak usah kemana-mana gitu. Jadi dia merasa bahwa nggak ada masalah dengan dirinya, dia sudah nyaman dengan dirinya. Gitu ya. Akhirnya ya kita bisa membayangkan keluarga itu akhirnya menerima cobaan dari Allah, yaitu anaknya mengalami gangguan mata sejak kecil. Meskipun awalnya sebenarnya nggak buta banget, nggak total, tapi kemudian operasi, kemudian tidak berhasil. Akhirnya saya mendengar kisah itu atau membaca kisah itu, justru anaknya yang kuat, si ibunya ini yang awalnya dia gitu ya. Tapi alhamdulillah saya juga baca kisahnya sedikit itu, akhirnya orang tuanya juga bisa menerima dan akhirnya dia bisa mendidik anaknya sampai berprestasi sampai sekarang. Luar biasa. Dia sejak kecil kan ikut Indonesia Got Talent juga ya, dan juara. Tetapi tidak berhenti di situ. Di kisahnya itu putri juga mengalami ejekan-ejekan dari temannya kayak gitu. Nah, ini kan suasana-suasana yang boleh jadi tidak semua orang bisa mengatasinya, dan banyak yang terpuruk. Betul, banyak sekali. Ya, terpuruk itu intinya adalah sikap atau respon terhadap sesuatu yang ya bisa kita sebut ujian ya, cobaan, musibah ya, kegagalan gitu ya. Ya bisa terkait dengan, kalau kasusnya ibunya putri berarti kasusnya dia dapat ujian dari Allah, yaitu anaknya yang spesial sejak kecil. Nah ini kalau kita amati ya mungkin tidak banyak orang tua yang bisa bangkit ya. Akhirnya dia terpuruk, merasa sedih berkepanjangan, itulah terpuruk ya. Nah sehingga kemudian disinilah ternyata ada orang yang ketika terpuruk itu atau mendapatkan musibah itu, dia tidak terpuruknya tidak lama, ada yang bisa bangkit, ada yang agak lama bangkitnya, bahkan ada yang berkepanjangan bahkan akhirnya tidak bangkit-bangkit. Betul, malah meratapi. Ya, misalnya ada yang mengambil keputusan untuk bunuh diri, ke narkoba dan seterusnya ketika mengalami macam-macam, ada kegagalan rumah tangga, ada dapat sakit yang mungkin memang berat gitu ya. Betul. Dia harus berobat berkali-kali, beroperasi berkali-kali dan sebagainya. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang membuat manusia itu terpuruk. Termasuk mungkin kita semua. Oleh karena itu menurut saya kita harus kembali ke agama untuk bisa salah satunya mengambil pelajaran dari kasus putri ini. Jadi ternyata kita bisa bangkit ketika terpuruk. Jangan kemudian kita memperbanyak alasan untuk terpuruk terus ya. Tapi kita harus mencari alasan untuk bisa bangkit, Mbak Adel. Jadi jangan lama-lama terpuruk, boleh, tapi jangan lama-lama. Segeralah move on, segeralah bangkit. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat seseorang bangkit dari keterpurukan? Ya, tentu saja disinilah letak bagaimana dia punya keyakinan, bagaimana dia punya cara pandang, bagaimana dia punya keimanan. Itulah yang akan menentukan seseorang itu akan ketika mengalami musibah itu mau terpuruk, mau lama terpuruknya, atau sedang, atau tidak terlalu lama, dan dia bisa bangkit sebagaimana kasus Putri Arya. Nah, inilah yang menurut saya harus kita cermati. Begitu Mbak Adel, nanti kita lanjutkan bagaimana sesungguhnya cara pandang yang harus kita miliki supaya nanti bisa bangkit dari keterpurukan. Oke gitu, deh, sangat menarik People Lovers. Pasti kita semua merasakan keterpurukan. Nah, bagaimana nantinya? Jangan kemana-mana People Lovers, tetap di Beranda Islami, karena kita balik lagi setelah commercial break berikut ini.
Bahkan ada hadis yang menyatakan, jika kalian lupa sesuatu maka bersolawatlah kepadaku. Insya Allah dengan bersolawat itu kita hatinya akan selalu hidup. Ini dipahami dalam sebuah hadis, perumpamaan orang yang berzikir. Jadi sholawat kan bagian dari zikir. Jadi perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu adalah seperti orang yang masih hidup dengan orang yang mati. Dapatkan kecerahan jiwa dengan ilmu agama dan akhlak mulia. Berbagai kajian tentang permasalahan hidup dan masalah keseharian dari sudut pandang Islam akan Anda dapatkan di Beranda Islami. Setiap hari Kamis jam 4:30 sore hanya di Mitra FM Purwokerto. Muhasabah cinta. Voice the music, Mitra FM Islami. Di lantai 2 Jalan Pirata di Ruko 51 Purwokerto Metal Lovers masih di Beranda Islami, dan tema kali ini bangkit dari keterpurukan. Nah, jadi gimana sih Pak kita jadi sebagai manusia ya? Manusia. Iya, jadi kalau kita ingin bangkit maka kita harus punya cara pandang dulu. Oke, betul. Ini yang bisa kita gali dari nilai-nilai agama termasuk agama Islam. Nah, yang pertama misalnya, cara pandang yang harus kita miliki itu adalah bahwa sesungguhnya ujian itu sesuai dengan kemampuan. Jadi jangan sampai ada cara pandang bahwa ujian ini terlalu berat dan saya nggak mampu. Nah, buktinya tadi ya, ibunya Mbak Putri ini kan luar biasa, ternyata bisa. Siapa yang bayangkan itu, kalau kita punya atau ngamati ada anak lahir prematur 6 bulan kan, iya, betul, Pak. Orang tua, aduh anakku harus jadi apa? Betul. Nah iya kan, itu umumnya begitu kan, tapi ternyata kan mungkin karena orang tuanya bisa mengubah cara pandangnya bahwa ini adalah anugerah amanah Allah, akhirnya dia mengasuhnya, mendidiknya dengan cinta dan kasih sayang, ternyata alhamdulillah bisa mengubah segalanya. Betul, sesuatu yang dianggap nol atau diremehkan menjadi dipandang atau menjadi sesuatu yang ya luar biasa. Betul. Jadi sekali lagi ujian itu adalah sesuai kemampuan. Nah, memang kita tidak dilarang untuk bersedih saat kita diuji dengan sesuatu yang sangat berat mungkin ya. Tetapi jangan sampai kesedihan itu melampaui batas sehingga kita bertindak atau berucap dengan ucapan yang tidak benar. Ini yang harus kita sadari. Misalnya ya, ketika Rasulullah SAW diuji dengan kematian putranya yaitu Ibrahim, Nabi kita ini juga tetap nangis, tetap mencucurkan air mata. Nah, ketika beberapa sahabat melihat air mata yang berlinang di mata beliau itu, sahabat itu bertanya, ya mungkin Nabi kok nangis, kira-kira gitulah ya. Nah, tapi kemudian Nabi menjawab atau berucap bahwa ini adalah rahmat. Mata berlinang, hati bersedih, tetapi kita berucap kecuali yang diridhoi Allah. Jadi tetap kembali ke Allah sambil menangis nggak apa-apa. Dengan mengucapkan innalillah, dengan mengucapkan masya Allah, tapi kita tetap sambung ke Allah. Itu juga akan menjadi sikap yang bagus ya. Dan kata Nabi, sungguh kami bersedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim. Nah, artinya apa ini Mbak Adel dan mitra sekalian, bahwa sesungguhnya sesuatu yang kadang-kadang membuat kita terpuruk, yaitu ujian atau musibah, itu adalah sesuatu yang niscaya. Kita akan kehilangan orang-orang yang dicintai, bahkan mungkin sudah, ya kan? Kita pernah mengalami sakit yang barangkali agak serius, entah itu keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, dan semuanya. Nah, kita itu pernah dan mungkin sedang atau akan mengalaminya. Dan itu semua insya Allah kita ini dianugerahi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memikulnya. Itu yang persepsi itu yang harus kita bangun. Jadi ujian itu tidak pernah melampaui kemampuan yang diuji. Nah, yang gagal, yang terpuruk terlalu lama itu adalah
yang tidak mempersiapkan diri atau tidak menggunakan potensi. Coba bayangkan, ketika putri diberi kekurangan, tidak bisa melihat, seolah-olah kan mata itu segala-galanya. Tapi ternyata ada potensi lain. Iya kan? Mungkin putri gak bisa ngelihat Pak, tapi orang melihat. Nah, maksud saya potensi yang dia lihat oleh ibunya itu adalah potensi yang lain. Apa itu? Pendengaran. Musik itu kan lebih ke rasa ya, lebih ke kecerdasannya itu berbeda dengan kecerdasan visual ya. Justru dengan dia tunanetra barangkali rasa bermusiknya akan lebih besar daripada pendengarannya dan sebagainya, daripada orang lain yang barangkali dia normal matanya. Ini luar biasa. Jadi ternyata di balik kondisi tidak bisa melihat itu ada potensi lain. Sebagaimana sering kita lihat pijat tunanetra. Kenapa tunanetra? Iya betul. Ya kan? Betul. Itu luar biasa. Ternyata di balik ujian yaitu tunanetra tidak bisa melihat itu ada potensi lain yang harus kita lihat. Betul. Nah, apalagi kita yang sehat-sehat. Nah, potensinya banyak. Betul sekali. Kenapa harus terpuruk lama, nggak bangkit-bangkit, nggak move on. Bersyukur kadang Pak. Nah, itulah yang menurut saya harus disadarkan dan dibangkitkan pertama kali. Yang kedua, bahwa sesungguhnya ujian dari Allah ini sebenarnya sedikit sebenarnya, tidak banyak dalam pengertian dibanding yang lain. Waktu betul. Kita, umur kita, itu ujian itu tetap dianggap sedikit. Buktinya apa? Buktinya adalah di surat Al-Baqarah 155. Mari kita simak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh akan kami berikan ujian cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi kita baca Mbak Adel, teman-teman sekalian, bahwa ujian bencana itu sedikit sebenarnya. Ya, ini sedikit dibanding kemampuan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Jadi kemampuan kita itu lebih banyak daripada ujian kita. Cuma kadang-kadang kita mau melihat atau tidak, mau memanfaatkan atau tidak. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, Mbak Adel, musibah, ujian bagi seorang yang beriman, insya Allah termasuk kita di dalamnya, itu harus kita terima dengan legowo. Kita terima dulu. Gimana mau bangkit kalau kita nggak terima? Iya, betul, ya kan? Betul. Kita terima dulu bahwa ini adalah ujian dari Allah, ini sudah terjadi, takdir kan? Betul. Nah, bagaimana cara kita bagaimana cara kita untuk memanfaatkan ujian itu sebagaimana kasus putri tadi? Akhirnya malah menjadi prestasi. Kalaupun itu memang sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan, maka kita bisa mengubah cara pandangnya. Kita terima dengan sabar, kita lapang dada. Daripada kita menolak, teriak-teriak, masa aku diuji begini ya Allah. Itu malah nggak akan membuat kita bangkit. Kita akan terpuruk terus menerus. Kita mikirin itu terus. Coba diganti cara berpikirnya. Nah, inilah yang akan membuat apakah kita mau bangkit atau tidak ketika terpuruk gara-gara entah itu mendapatkan ujian atau mendapatkan macam-macam lah. Bisa misalnya kegagalan berbisnis, kegagalan sekolah, banyak tuh. Banyak ya, sekali. sering kalau kita nggak diterima di jurusan ini, kayaknya hidup ini kayaknya berakhir. Betul banget Pak, banyak sekali. Dunia belum berakhir, kita bisa kuliah di jurusan yang lain, kita bisa punya pekerjaan lain. Betul. Kira-kira begitu. Barangkali yang menurut saya menjadi penting itu yang pertama yaitu mengubah cara pandang dulu. Nah, inilah agama menuntun kita. Jadi jangan memandangnya negatif. Nah, itu kunci pertama, Mbak. Nah, oleh karena itu jangan lupa bahwa kita harus kembali kepada Allah. Allah yang memberi ujian, Allah juga yang akan membuat kita mampu. Nah, barangkali itu Mbak, nanti kita lanjutkan ke cara berikutnya atau cara pandang berikutnya yang harus kita miliki supaya kita lebih bisa bangkit
dari keterpurukan. Aduh, Masya Allah sekali ya Meet Lovers. Tema kali ini benar-benar memang mungkin lagi terpuruk bisa bangkit lagi. Dan jangan kemana-mana Meet Lovers. Setelah satu tembang dari Gita Gutawa, Jalan Lurus ya, Adele bakal balik lagi, oke? Bahkan ada hadis yang menyatakan, jika kalian lupa sesuatu maka bersolawatlah kepadaku. Insya Allah dengan bersolawat itu hatinya akan selalu hidup. Ini dipahami dalam sebuah hadis, perumpamaan orang yang berzikir. Jadi solawat kan bagian dari zikir. Jadi perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu adalah seperti orang yang masih hidup dengan orang yang mati. Dapatkan kecerahan jiwa dengan ilmu agama dan akhlak mulia. Berbagai kajian tentang permasalahan hidup dan masalah keseharian dari sudut pandang Islam akan Anda dapatkan di Beranda Islami. Setiap hari Kamis jam 4:30 sore hanya di Mitra FM Purwokerto. Muhasabah cinta. Beranda Islami. Jalan kedua Jalan Perintian Rukun 51 Purwokerto Meet Lovers, masih dengan tema bangkit dari keterpurukan. Tadi yang paling penting adalah bagaimana cara pandangan ya Pak ya? Ya. Dan selanjutnya gimana itu Pak? Ya, jadi cara pandang yang pertama tadi adalah tentang ujian. Betul. Yang kedua, tadi sih sebenarnya sudah beberapa poin ya, tapi ada hal yang perlu saya tambahkan. Boleh. Kita perlu melihat bahwa di balik ujian ini ada sesuatu yang Allah simpan buat kita, sebagaimana kasus Putri tadi ya. Iya betul. Di balik ujian yang dihadapi oleh keluarganya, anaknya tunanetra sejak kecil, prematur, itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan. Betul. Sesuatu yang membuat sedih dan membuat terpuruk. Tapi ternyata saya yakin bahwa orang tua ini punya cara pandang yang positif, walaupun tadinya negatif. Pasti. Tapi ketika dia bisa mengatasi itu, bisa merubah cara pandangnya, akhirnya dia bisa berusaha dan akhirnya apa? Jadi terkenal. Sukses, berhasil, bahagia. Itulah yang kalau dalam Al-Quran disebut inna ma'al usri yusron. Ini yang harus selalu kita hadirkan, bahwa di sebalik setiap kesulitan yang kita hadapi itu akan ada kemudahan. Betul. Itu juga harus ditumbuhkan dalam diri kita. Nah, ini kadang-kadang suka lupa kita ini. Ya, kalau dapat sesuatu yang tidak mengenakan tuh terpuruknya terlalu lama. Betul sekali Pak, semua. Akhirnya nggak bangkit-bangkit. Atau kita mungkin karena kurang iman Pak. Nah, malah perlu dicas terus iman kita betul, ini. harus dicas, jadi saya ingat ya, Cara pandang berikutnya bahwa ini perintah agama. Jadi kalau kita mengalami satu kondisi, tentu saja kondisi yang mungkin belum ideal, atau apalagi yang sampai membuat kita sedih berkepanjangan. Intinya kita jangan berputus asa. Kata Allah, wala tayasu mir rauhillah. Janganlah kalian berputus dari rahmat Allah, putus asa. Itu jadi harus menjaga optimis. Betul. Optimisme itu harus dijaga. Jangan sampai kita berputus asa. Kemudian juga karena Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib atau kondisi sebuah kaum sampai mereka mau mengubahnya sendiri. Nah, ini kan persis kasusnya keluarga Putri Ari ini kan, itu kondisinya kan begitu kan? Iya, betul. Tapi ternyata dengan kesabaran dan akhirnya dia berusaha, berarti dia ingin mengubah keterpurukan, dianugerahi anak yang spesial, akhirnya berhasil. Itu yang terjadi pada keluarga Putri Aryani ini. Menurut saya luar biasa motivasinya buat kita. Betul. Dan banyak lagi sebenarnya cara pandang yang lain yang boleh jadi ini kadang-kadang perlu ditularkan, terutama bagi generasi muda, generasi milenial, anak-anak muda yang kadang-kadang Udah putus asa gampang, putus asa duluan. iya gampang, jadi kayak fighting spiritnya itu kurang. Iya, betul Dapat sekali. tantangan sedikit, langsung mundur, kayak gitu. Gak usah deh. Nah, generasi sekarang itu kadang-kadang kayak gitu, kadang-kadang Iya, ya. betul. Memang tidak semua, tapi umumnya begitu. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan, bahwa memang dalam hidup ini
banyak hal yang kadang-kadang yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi tidak semua keinginan kita itu terwujud dalam hidup ini. Kita pengennya A, dapatnya B. Nah, ya tapi kan? Tetap dia pengennya A, kadang tidak menurunkan ini, Pak. Nah, itu gitu. Yang sering terjadi. Jadi kita memang harus mencoba untuk terampil menghadapi kehidupan ini. Ini termasuk life skill yang harus kita miliki ya. Jadi hidup ini kadang tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Nah, apalagi kadang-kadang kalau itu menimpa kita gitu ya, kalau hal yang tidak diinginkan itu terjadi, maka kita kemudian tadi terpuruk, menderita, putus asa. Putus asa ini yang harus kita sadari, dan itu manusiawi, tapi jangan kemudian kita pelihara itu. Kita harus mensugesti diri, memotivasi diri supaya kita bisa bangkit dari keterpurukan itu. Inilah satu-satunya cara yang harus kita lakukan. Misalnya ada motivasi lain ini Mbak Adelina. Ya, selain tadi surat Al-Insyirah ya, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian surat Ar-Ra'd tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah kondisi kaum sampai mereka mau mengubahnya sendiri. Ini adalah motivasi-motivasi yang disampaikan Al-Quran kepada kita supaya kita segera bangkit dari apa yang sekarang sedang alami. Motivasi berikutnya yang perlu saya tambahkan lagi, misalnya dari surat Ali Imran 142 supaya kita bangkit, yaitu bahwa kesadaran surga itu tidak gratis. Surga itu kan tidak gratis dan gampang, Pak. Surga itu lambang kesuksesan yang paling puncak. Betul. Bahwa kita semua merindukan surga. Tapi tahukah Adel bahwa Al-Quran bertanya kepada kita, Allah itu bertanya kepada kita, yang namanya pertanyaan retoris yang jawabannya jelas. Oke. Apa itu, Pak? Nah ini makanya ini biar penasaran. Mari kita simak Ali Imran 142. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini pertanyaan Allah buat kita semua. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga begitu saja sementara Allah belum menyaksikan siapa di antara kalian orang-orang yang mau berjuang di antara kalian dan siapa yang sabar, tabah. Nah, itu. Sabar dan tabah. Jadi Allah pengen bukti kalau kalian pengen masuk surga, tunjukkan. Nah, kalau sabar berarti biasanya kan mereka menghadapi ujian itu kan. Kan kita harus sabar kan? Betul. Kalau ujian sekolah dikerjakan. Tapi kalau ujian kehidupan, kita harus terima itu tadi sebagaimana ibunya Putri tadi, diterima dengan legowo, mengubah mindset, cara pandang yang tadinya negatif menjadi positif. Akhirnya kita bangkit dan berusaha. Ya apalah, misalnya kalau terkait dengan anak, ya kita tumbuhkan anak itu adalah sesuatu yang karunia yang luar biasa. Dia punya potensi yang barangkali tidak dilihat orang lain. Akhirnya dia bisa bangkit dan bisa berprestasi. Itulah yang menurut saya juga harus kita lakukan. Nah, kembali ke tadi bahwa anak-anak muda zaman sekarang itu kadang-kadang suka gampang patah harang, patah semangat. Oleh karena itu kita harus menularkan kepada mereka, anak-anak kita, bahwa memang hidup ini harus ada perjuangannya. Betul, harus ada penderitaannya. Enak saja hidup nggak ada derita, nggak ada perjuangan, nggak ada susah-susah. Harus ada. Jadi harus bersusah-susah dahulu ya. Berakit-rakit dahulu bersenang-senang kemudian ya. Bersusah-susah dahulu baru bersenang-senang kemudian, atau berakit-rakit dahulu berenang-renang kemudian. Nah, ini yang menurut saya harus kita. Jadi jangan kemudian generasi milenial ini kemudian dibiarkan akhirnya mereka punya mental yang lembek ya, punya fighting spirit yang kurang sehingga mereka gampang terpuruk ketika mengalami kegagalan, mengalami bulian barangkali. Betul sekali, banyak sih. Macam-macam. Nah, ini yang menurut saya perlu kita deteksi barangkali. Siapa tahu mungkin kita punya adik, punya anak yang masih muda-muda, ini harus kita
kita lecutkan semangatnya supaya mereka tidak menyerah kalah. Jadi kenapa kita harus bangkit? Karena kita tidak boleh menyerah, tidak boleh menerima begitu. Kita terima dulu, oke, tapi jangan kemudian menyerah. Nah, kita harus bangkit, berusaha untuk mengatasi keterpurukan kita itu. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat kita menderita, jangan kemudian kita menyerah kalah. Tapi justru agama kita memerintahkan supaya kita berusaha dan berusaha. Agar penderitaan itu ya bisa lewat, bisa berubah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi menyingkir ya. Jadi jangan sedih terus ya. Tetapi agama juga mengajarkan kita, Islam itu mengajarkan kita harus tahan derita. Ya. Kita tidak boleh menganggap penderitaan itu hanya milik kita. Ini juga cara pandang yang salah. Nah, cara pandang yang tidak boleh kita pelihara. Jadi jangan sampai kalau dapat sesuatu tuh, aduh kayaknya ini paling berat. Wah, kayaknya kegagalan saya ini waduh paling parah, paling fatal. Yang lain enggak. Nah, itu adalah cara pandang yang salah. Itu yang diajarkan Islam. Jadi jangan menganggap bahwa penderitaan itu hanya menimpa kita, seolah-olah tidak pernah menimpa orang lain. Nah, oleh karena itu ini yang harus kita rubah ya. Jadi jangan menganggap bahwa penderitaan itu hanya milik kita. Mereka juga menderita. Bedanya, siapa yang membedakan kualitas sama-sama menderita? Yaitu orang yang beriman. Jadi kalau kita mengaku orang beriman ya, kita harus tahan ya, dalam pengertian menghadapi penderitaan itu. Kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyam saskum korhum faqad masal qaum korhum mislu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Ini sebagai penutup dari kita, Mbak Adel. Boleh. Jadi intinya pesan Allah, janganlah bersedih. Janganlah merasa jangan merasa terpuruk gitu ya. Kalaupun penderitaan itu juga, kalau kita ngerasa dapat penderitaan, maksudnya itu juga menimpa golongan lain. Jangan menganggap golongan kita saja. Dan begitulah, ini yang menurut saya menjadi menarik, dan begitulah masa kejayaan atau kejatuhan, kesuksesan kami buat berputar di antara umat manusia, dan agar Allah mengetahui mereka yang benar-benar beriman. Jadi kalau kita beriman itu akan ada ujian. Betul sekali. Dan agar Dia Allah mengangkat para saksi di antara kamu. Allah tidak suka kepada mereka yang berbuat zalim. Ali Imran 140. Nah, ini motivasi ini barangkali Mbak Adelina bisa menjadi penyemangat kepada kita bahwa kalau di ayat yang tadi itu jangan merasa lemah, jangan merasa sedih ya. Padahal kamu ini adalah umat yang unggul. Jadi kita itu dipuji oleh Allah kalau menjadi orang yang beriman itu. Tadi yang ayat yang tadi kita baca itu. Jangan bersedih, jangan merasa lemah, jangan merasa putus asa, jangan merasa susah. Kamu ini unggul. Jika memang misalnya kamu adalah orang yang beriman, jika memang dapat penderitaan menimpa kamu, mereka juga menderita. Cuma bedanya kita ini beriman. Nah, kalau orang beriman ketika dapat yang membuat kita akan terpuruk, itu kita segera bangkit. Begitu Mbak Adelina, mitra sekalian, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah Mitra Lovers, berarti kali ini dengan bangkit dari keterpurukan. Pokoknya Mitra Lovers harus semangat ya. Cobaan yang Allah kasih pasti ada yang maksud di semuanya. Terima kasih, dan Mitra Lovers tetap di 104.9 Mitra FM karena Adel masih nemenin Mitra Lovers nanti sampai jam 10 malam.